Pada November 2021, Infinix secara resmi meluncurkan produk terbarunya yang dinamai Infinix Note 11. Secara fisik, ponsel ini terlihat futuristik dengan mengangkat desain tetesan air di tengah atas layar. Berbentang layar 6,7 inci, ponsel pintar ini dibalutkan oleh 3 pilihan warna yang elegan mulai dari Celestial Snow, Geyser Green, Graphite Black. Untuk menjadikan Infinix Note 11 sebagai teman dalam menyelesaikan aktivitas mobile, kalian cukup menyisihkan dana sebesar 2 jutaan. Bagi kalian yang udah penasaran akan kelebihan dan kekurangan dari ponsel garapan Infinix ini, langsung saja simak penjelasannya di video ini. Yang pertama, prosesor dapat diandalkan. Kehebatan yang dimiliki oleh Infinix Note 11 adalah dari segi prosesornya. Perangkat ini memiliki landasan operasi Android 11 dengan antarmuka XOS 10. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G88 berproses 12 nanometer, yang didesain untuk memberikan performa yang tinggi, khususnya dalam menjalankan aplikasi game superior. Sedangkan, dalam urusan kartu grafis, perangkat ini sudah memberikan amanah kepada Mali G52MC2, yang diharapkan tampilan animasi berjalan mulus. Tidak ketinggalan mengenai ruang penyimpanan yang disuguhkan oleh Infinix Note 11 terbilang beragam dan besar. Perangkat ini memiliki 3 kombinasi yang terdiri dari 4/64 GB, 4/128 GB, dan 6/128 GB. Jika dirasa masih belum cukup untuk menaruh data-data, kalian masih dapat meningkatkan ruang penyimpanan melalui micro SD sebagai memori eksternal. Yang kedua, baterai badak dengan pengisian cepat. Di produk ini, pihak Infinix tidak ragu untuk mempersembahkan kecanggihan pada para penggunanya dalam aspek baterai. Di kategori ini, Infinix Note 11 telah dianugerahi oleh pasokan sumber daya baterai yang banyak, yaitu mencapai 5000 mAh yang sudah terbilang sangat besar. Dengan begitu, ponsel ini mampu hidup dalam situasi standby hingga 53 hari, menjalankan musik selama 160 jam, bermain game sampai 12 jam, dan 38 jam untuk teleponan. Tidak hanya itu, sistem baterainya mendapatkan dukungan dari teknologi pengisian cepat 33 watt, sehingga kalian tidak akan kelamaan memperoleh daya baterai dari kosong hingga penuh. Yang ketiga, layar AMOLED berkualitas. Infinix Note 11 terlahir dengan ukuran layar yang besar, yaitu 6,95 inci, hampir menyentuh 7 inci. Sementara untuk layarnya, banding bodinya mencapai 91%, yang berarti luas dan cocok untuk dilakukan eksplorasi dalam kegiatan bermain game atau menonton film. Selain luas, layar dari perangkat ini telah menggunakan panel berteknologi AMOLED, yang diklaim punya sudut pandang lebih baik dan lebih menghemat daya baterai. Menyoal kecepatan layar, perangkat ini menyuguhkan touch sampling rate hingga 180 Hz. Beresolusi FHD+ atau 1080x2460 pixel. Layar dari Infinix Note 11 mempunyai tingkat ketajaman layar yang terbilang tinggi di kelasnya, yaitu 650 nits. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menatap layar kepada kalian dari paparan sinar biru, maka Infinix Note 11 sudah merangkul sertifikat Hindland. Yang keempat, fitur fotografinya yang lengkap. Terkhusus kalian yang suka fotografi, mungkin akan semakin lengket dengan Infinix Note 11. Bukan tanpa alasan, perangkat ini menyajikan komposisi kamera yang mumpuni meski mengusung triple camera pada bagian belakang, dan 1 sensor untuk area depan. Pada kamera depannya mempunyai resolusi 16 megapiksel dengan kemampuan merekamnya 1080 piksel pada 30 fps. Lanjut kita menengok kamera belakangnya, yang terdiri dari 3 sensor antara lain sensor utama 50 megapiksel disertai PDAF, mampu menghasilkan foto yang ciamik dan jelas. Sensor kedalaman 2 megapiksel, dan kamera VGA. Yang terakhir, fiturnya lengkap. Hal yang sangat menyenangkan dari Infinix Note 11 adalah sudah mendapatkan kesempatan untuk mempunyai fitur koneksi NFC. Bagi kalian yang belum tahu soal fitur ini, jadi NFC adalah fitur yang menawarkan kemudahan kalian dalam berbagai hal, mulai melakukan transfer data, menandai sebuah tempat, mengakses informasi kartu pintar, menghubungkan ponsel ke perangkat lain, hingga memproses transaksi secara digital. Nah, setelah kalian mengetahui kelebihan dari ponsel Infinix Note 11 ini, izinkan kami memberikan beberapa kekurangan dari smartphone ini. Kekurangan yang pertama, layar tidak diproteksi lapisan pelindung corning. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau ponsel pintar ini memiliki teknologi layar yang patut dibanggakan. Namun,
Sayangnya ada satu perkara yang mengganjal pada layar milik Infinix Note 11, yakni tidak mendapatkan proteksi dari lapisan pelindung atau screen protector. Screen protector sendiri sangat beragam di pasaran, tapi salah satu yang laris digunakan oleh ponsel pintar masa kini adalah Corning Gorilla Glass. Dengan dilapiskannya layar dengan Gorilla Glass, maka dijamin layar tidak mudah tergores. Sehingga untuk mengantisipasinya, kalian dapat membeli dan memasang lapisan anti gores yang acap kali dijual di toko online atau offline. Tentunya hal ini membuat kalian untuk mengeluarkan dana lebih. Tetapi setidaknya dapat melindungi layar Infinix Note 11 dari goresan disengaja maupun tidak disengaja dari benda keras seperti kunci, batu, dan sejenisnya. Kekurangan yang kedua, refresh rate cuma 60 Hz. Infinix tidak menambahkan refresh rate yang tinggi pada Infinix Note 11. Pasalnya, refresh rate yang tinggi bisa menunjang tampilan visual layar smartphone. Tampilan yang kalian lihat jadi lebih halus dan tanpa gangguan kedipan layar. Bagi kalian yang belum mengetahui definisi refresh rate, inilah kemampuan layar gadget untuk melakukan beberapa kali refresh atau pemindaian ulang gambar per detik. Semakin tinggi angka refresh rate pada smartphone, maka semakin banyak gambar yang ditampilkan dalam waktu per detik. Saking cepatnya, kalian tidak akan menyadari bahwa layar ponselmu sempat berkedip saat proses refresh. Infinix Note 11 cuma memiliki refresh rate 60 Hz. Angka refresh rate ini tergolong kecil untuk ponsel kelas menengah. Oleh sebab itu, kalian akan mengalami gangguan scrolling di sosial media ketika memakai layar 60 Hz. Kekurangan yang ketiga, tidak ada lensa ultrawide. Pada smartphone ini, kamera ultrawide masih absen dari barisan belakang. Menurut saya pribadi, sensor depth sensor tidak lebih fungsional ketimbang kamera ultrawide. Dalam banyak situasi, kamera ultrawide sangat membantu. Misalnya saat memotret foto panorama alam, gedung yang megah, atau foto keluarga. Tiga jenis foto tersebut membutuhkan pengambilan dengan sudut lebar yang hanya bisa dilakukan oleh kamera ultrawide. Setelah kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini, maka izinkan kami memberikan kesimpulan akhir dalam pembahasan kali ini. Ponsel ini memiliki kualitas layar yang baik dengan bodi ramping. Prosesornya juga dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan suguhan sistem operasi terbaru dan sistem baterainya pun luar biasa. Sehingga kalian tidak perlu bingung untuk mengisi daya. Semoga pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Note 11 dapat memberikan gambaran dan membantu kalian untuk memilih ponsel yang tepat sesuai preferensi yang diinginkan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kami semangat memberikan konten HP baru setiap harinya. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain waktu.